Begini kondisi Pantai Talise setelah 5 tahun gempa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, berjumpa lagi dengan torang. Apa kabar ngoni semua? Insyaallah ada sehat-sehat deh. Alhamdulillah. Hari ini karena Abi tidak pergi di pasar, jadi kita orang diajak Abi pergi jalan-jalan. Ini tadi kita orang lewat di depan kampus di Unisa, kampusnya Om Uci. Masuknya ke Jalan Benteng ini, kita orang mau pergi di Pantai Talise. Lala selama ya terontek pergi-pergi di pantai, soalnya kayak bagaimana kalau di pantai itu macam mana mesti takut-takut, dan soalnya kan 5 tahun silam itu ada kejadian tsunami Palu. Nah dulunya itu tsunaminya sampai di sini juga di jalan-jalan Banteng tadi itu yang orang lewat itu sampai situ. So masuk kita orang di daerah pantai, masya Allah begini sudah kondisinya. Sekarang ini sudah bagus sekali, yo ada pembangunan, ada proyek di sini yang lagi bekerja untuk meningkatkan kembali, apalah, membaguskan kembali, taulah mau diapakan, yang jelas mau dibikin ulang dang ini pantai supaya gagak ulang toh. Nah sana ada Masjid Apung yang jatuh waktu itu, kasihan masya Allah, sedih sekali ya kalau mau dengar DP cerita itu yang jadi imam di Masjid Apung itu toh, kamu orang so dengar itu waktu dia ada imam toh, posisinya so gempa, so tsunami, gempa dulu jatuhlah itu masjid toh, tapi tetap kasihan dia bertahan. Akhirnya begitu yang lain so pada tenggelam, tsunami so datang, dia tetap bertahan di situ, tak putar-putar dia di dalam masjid sih itu, so posisi so galap do. Akhirnya macam ada orang yang ini sama dia tuh bekasi akan kain, soalnya kan begitu ada gempa air bapak, kadang air datang begitu satu kali DP pakaian terlepas semua, kesian karena kerasnya itu air. Jadi pas itu macam ada yang kasih kain sama dia, sepotong kain begitu, langsung dia ambil itu kain, dia bawa dan tutup akang DP badan, dan alhamdulillah dia berenang dia masih bisa keluar dari masjid situ, dan syukurlah kesian dia sendiri yang selamat di situ. Adalah DP video itu kalau waktu dia ini diklarifikasi itu dang. No, abis itu ngoni lihat yang tiang segi empat tadi itu dia di situ dulu ada bola, entahlah pas tsunami datang itu bola sudah lempar ke mana, sudah ada yang tahu dok, tahu suka mana kira-kira ya, ada yang tahu jawab jo di komentar. Abis itu kita orang so naik lagi ke bukit ini, kita orang masih mau pergi di sebelah sana lagi. Tuh ada sana orang bapancing ikan, iya bapancing ikan, sobarani no orang bapancing, soalnya supaya lama ini teh mungkin masih ada bekas-bekas anu di situ taimanu kan. Terus ada orang berani mandi di situ, karena kenapa sekali kami mandi situ berani ngoni bermain dengan buaya, soalnya sini ini DP buaya itu tidak banyak tapi adalah DP buaya, jadi yang barani ngoni piba bacolo-colo di situ kalau pakai parao biar jo. Terus kita orang ini tahu sama ke mana ini, orang mau maju-maju sedikit dulu orang balia-lia ini keadaan di dekat-dekat sini. Ada apa namanya, ada jembatan baru. Oh iya ternyata ada jembatan baru, masih kecil do ini jembatannya. Mungkin ini penghubung dari sini ke sebelah sana supaya orang temu menai-nai di batu-batu itu DP gorong-gorong terlalu tinggi dok. Ini dia terontek mengerti juga dia bikin apa sto di sini, soalnya jalanannya lumayan tinggi, tinggi dang dari dataran bawah itu tinggi tuh, untuk apa entahlah dia mau bikin apa di sini. Yang jelas kita sama-sama berdoa mudah-mudahan ya ini hanya antisipasi saja. Jadi pemerintah Kota Palu itu antusiasnya semangat sekali untuk mensejahterakan Kota Palu. Jadi seperti itulah ceritanya aduh kita bercerita macam sotang-ngos setiap apa dengar jo lanjut orang bercerita. Jadi di sini itu waktu kejadian gempa juga ada satu kejadian yang cukup menguras air mata saya, karena temannya anakku itu juga ternyata jadi korban di sini. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Posisi waktu itu kan DP papa tuh DP kerja odong-odong begitu dang, soalnya kan waktu gempa itu ulang tahunnya Kota Palu nomoni. Nah di situ kan tentunya banyak orang dong, jadi kesitulah dia sama bapaknya pergi mencari uang.
dengan cara dorang bawa odong-odong, kan banyak anak-anak toh. Nah akhirnya pas gempa itu, di mana itu tempatnya bapaknya bataruh odong-odongnya, di situ juga runtuh itu tanah ke bawah, kasihan. Pas runtuhnya itu tanah, tapi pisahlah dia dengan mamanya. Bapaknya itu waktu itu ndak ada, bapaknya ada pergi ke kemana lah itu ambil apa karena mau jelang maghrib kan. Dialah dengan mamanya di situ. Begitu runtuh itu tanah, ada jarak berapa meter dia dengan mamanya terpisah. Mamanya posisinya juga jatuh ke bawah mengikuti tanah, si anak juga jatuh. Dia mau pergi sama DP mama so tidak bisa karena kan pas jatuh langsung di air tuh, jadi tidak boleh, kasihan dia dapat DP mama. Ya Allah, sedih sekali. Terus pas waktu itu dia itu anak sota paka deng ombak, sota bawa deng air, DP mama juga tak bawa den air. Nah, jadi kamu orang bertanya-tanya, kenapa bisa kita tahu ini cerita? Iyo, karena DP mama sendiri yang cerita. Kuasa Allah itu ya, kuasa Allah. Kalau memang kita belum ajal itu belum juga. Ini DP mama ini toh, waktu itu kita sempat telepon DP mama pas sudah 1 bulan setelah tsunami, karena kita kan mengungsi ke kampungnya suami, Sulawesi Selatan. Orang mengungsi ke sana, jadi kita tujuan buat telepon pada DP mama ini, kita mau tanya apakah sekolah anak-anak di Palu kan, karena ada beritanya anak-anak sudah mulai sekolah 1 bulan kemudian. Di situ pas tabat telepon DP mama kasihan menangis. DP mama bilang, dia bilang umiknya Jana, Nurul kan nama anaknya, katanya Nurul tidak sekolah lagi, sambil menangis dia bilang begitu toh. Saya bilang, kenapa Nurul tidak sekolah? Nah bilang, kasihan Nurul sudah tidak ada, dia diambil air tsunami. Ya Allah, sedihnya hatiku dok. Ya Allah, langsung mamanya cerita kami waktu itu, katanya mamanya juga sempat terbawa ombak, mamanya juga terbawa ombak sampai di tengah laut, sampai dikira pas pengumpulan mayat yang terapung di laut itu, mamanya juga salah satu ada di antara mayat-mayat yang terapung itu. Padahal waktu itu mamanya pakai jeans, pakai baju bagus, dan tapi pas didapat itu sudah dalam keadaan tidak pakai apa-apa. Tapi alhamdulillah masih dideteksi dia masih bernafas, kasihan. Masih bernafas, jadi diambillah dia, dibawa ke rumah sakit. Nah, disitulah dicari bapaknya dapat informasi kalau mamanya masih hidup. Ya sudahlah, ketemu mereka sama bapaknya, alhamdulillah. Sementara jenazahnya temanku ini, temannya anakku, kasihan tidak didapat karena dia duluan didapat, dikubur masal dulu itu anak dengan orang-orang yang meninggal yang lain, dan baru mamanya diketemukan. Jadi kesian, seperti itulah suka dukanya mereka. Jadi guys, kita sedih sekali bercerita ini. Tek dirasa orang semua pulang. Ini dia ya rumah-rumah yang bekas kena tsunami hari itu. Masya Allah, mudah-mudahan mereka yang sudah duluan, kita doakan semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Dan sampai sini dulu sampai video nih. Insya Allah kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.